teman-teman Kilkom, selamat datang kembali di Ruang Cerita. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng tamu inspiratif yang pastinya relate banget sama kehidupan kampus mahasiswa. Nah, hari ini aku Sarah Safira gak sendirian bersama saya Yuita, biasa dipanggil Bu Yuita. Di sini saya balik lagi ya nemenin Sarah ya di acara podcastnya ULTKSP di Ruang Cerita. Baik, pada episode kali ini merupakan episode spesial ya Sarah ya, series dari kelanjutan episode yang kemarin. Jadi kita juga akan membicarakan gitu ya tentang sisi yang tak terlihat deh ya, sisi yang tak terlihat dari seorang pemimpin gitu ya, jiwa-jiwa yang kelihatannya tenang gitu ya, bagaimana kelihatannya kok bisa kuat gitu ya di tengah terpaan dan juga badai kayak gitu ya, tentang pendidikan yang mungkin lebih dari sekedar nilai dan juga tentang pentingnya menjaga diri khususnya kesehatan mental. Iya, benar banget Bu Ita. Tema kita hari ini yaitu tentang diri yang tak terlihat, kepemimpinan pendidikan juga mental health. Nah, karena di balik semua pencapaian besar pastinya ada peran besar juga ya Bu ya. Benar banget. Dan pastinya nggak selalu terlihat proses-prosesnya ya Bu ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng sosok yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Kilkom UB. Nah, langsung saja kita sambut bersama Bapak Insinyur Agus Wahyu Widodo SPMJS selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan dan Sumber Daya di Kilkom UB. Nah, atau akrab disapa Pak Wiwit ya Pak ya. Baik, selamat datang Pak Wiwit di acara kami di Ruang Cerita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk kami ajak ngobrol pada hari ini gitu. Hari ini kita ingin mendengar cerita dari Pak Wiwit dari mungkin sisi yang jarang diketahui oleh mahasiswa, dari semuanya ya, dari teknik dan juga dosen. Kita mungkin nggak ngobrolin soal jabatan begitu gitu, tapi tentang bagaimana jadi manusia biasa yang pernah juga bingung gitu ya, pernah capek tapi tetap bisa jalan kayak gitu, tetap bisa berkembang. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Maksudnya ini yang saya alami di masa apa? Di masa dewasa ini atau? Ya mungkin bisa apa saja Pak. yang nggak kelihatan kalau kita lihatin sosok Pak Wiwit ini sosok yang apa ya, istilah Jawanya itu grapyak gitu ya Pak, yang gampang menyapa orang lain dengan senyuman dan seterusnya. Tapi kita mungkin nggak tahu sebenarnya, atau sebenarnya nggak tahu yang nggak terlihat gitu ya, terkait dengan mungkin Pak Wiwit di balik senyumnya juga pernah bingung, pernah capek sebenarnya, terus pernah juga sebenarnya punya beban-beban yang mungkin nggak disampaikan kayak gitu. Nah, jadi kalau saya ceritakan dari awal, ya saat saya dulu masuk perguruan tinggi, saya pernah mengalami situasi yang membuat saya boleh dibilang hopeless. Saya berangkat dari dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang PNS, ibu saya berumah tangga, terus saudara saya ada 5, jadi tentunya seorang PNS dengan menghidupi 5 orang anaknya tentu menjadi satu tantangan tersendiri. Masa dulu juga tidak semudah hari ini, ya. Jadi apalagi ekonomi keluarga saat itu kurang baik. Ya, saya tahu persis karena saya sering mendengarkan pembicaraan orang tua, karena saya anak keempat. Ya. Nah, alhamdulillah saya itu kalau sekolah bukan mesti ya, saya termasuk papan yang baik ya. Jadi saya punya harapan besar bisa masuk perguruan tinggi. Namun saya juga realistis saat itu. Kelas 3 apalagi itu menjadi hati saya gak karuan, dan saya nggak pernah tega membicarakan ini pada orang tua saya. Saya telan sendiri. Ya saya satu-satunya ya menyibukkan diri dengan persiapan, kalau sekarang UTBK namanya UMPTN. Terus teman-teman ikut bimbingan belajar ke Malang, ke Surabaya. Ya ini perlu tahu saya dari Blitar, ya. Teman-teman ada yang ke Bandung dan seterusnya, mempersiapkan diri.
saya di rumah sendirian hanya bermodalkan buku yang setebal berapa, 1 ring gitu ya, kumpulan soal-soal itu saya berhadapan itu aja. Ya hati saya kacau sebenarnya. Kacau karena apa? Teman-teman mempersiapkan diri semuanya, ya semacam-macam lah. Mixed feeling ya Pak. Itu hati saya udah kacau. Tapi yang saya lakukan, saya memperbanyak saya lebih banyak diem. Kemudian saya juga dulu saya juga suka puasa Daud gitu ya. Ya terus ya udahlah, saya menyerahkan apapun yang terjadi, saya serah. Saya nggak tega. Saya pilih dulu tuh inginnya masuk ke kedokteran. Oh gitu. Tapi karena informasi bahwa kedokteran itu biayanya mahal, sampai sekarang belum mahal juga. Itu ya istilahnya ya saya mengurungkan niat. Waktu itu saya nggak sama dengan sekarang. Itu daftar jalur undangan tuh boleh lebih dari 1. Saya daftar undangan yang menurut pemahaman saya biayanya nggak terlalu besar, itu masuk ke UGM, teknik nuklir yang saya pilih. Oh gitu. Dan program saya, pokoknya pikiran saya itu kalau nggak kedokteran, yang terfavorit berikutnya saat itu teknik elektro. Saya jalan, teman-teman udah pada pergi semuanya, saya kacau pokoknya. Saya di rumah sendirian, tapi hal nggak terduga terjadi. Dan ternyata saya dipanggil lolos di kalau sekarang SNBP ya, dulu jalur PMDK. PMDK. Dan kejutan berikutnya, saya bisa diundang untuk jadi peserta ujian ini STAI, School Technology and Industrial Development. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya lolos ya, itu istilahnya bisa sekolah di Jerman. S1-nya langsung ya. Tapi kenyataannya saya tahap ketiga nggak lolos ya. Jadi kan sulit juga ya Pak? Ya memang sulit. Saya sebenarnya merasa mampu mengerjakan semuanya. Cuma waktu itu saya akhirnya bertanya, saya kok nggak lolos ya Bu ya. Padahal harapan saya besar ke slide itu. Meskipun pada saat itu ada kecemasan dalam diri saya punya nilai fisika 6. Itu gurunya salah entry nomor presensi, nilainya nomor presensinya siswa teman saya itu dianggap nilai saya, karena nomor absennya teman saya lebih besar daripada nilainya. Maksudnya nulisnya itu loh besaran tulisnya itu dan itu saya urus ya sudahlah, saya terima aja walaupun hati saya nggak karuan kalau saya dapat nilai bagus. Gara-gara itu ya nggak apa-apa lah, tapi kenyataannya saya dipanggil, padahal syaratnya tidak boleh ada nilai 6 kelas 1 SMA itu, tapi saya dipanggil. Itu hal yang membanggakan saya luar biasa, karena yang dipanggil di satu sekolah saya itu hanya ada 3 anak. Kemudian saya ikut ujian tahap 1, 2, 3 nggak lolos. Saya bicara ke ibu saya, padahal aku sudah pengen ke sana, nggak ada biaya yang dikeluarkan ibu sama sekali. Ternyata ibu saya bilang, saat kamu diterima, ibu langsung berdoa. Kamu tidak diharapkan ibu untuk keluar negeri. Ternyata doa ibu luar biasa. Dan ibu berdoa untuk kamu bisa sekolah tetap di bukan di UGM, saya kan diterima di Malang. Ya sudah, kamu tetap di Malang saja. Ternyata doa ibu luar biasa. Walaupun ibu saya diam, ternyata ibu saya mengamati kegelisahan saya. Nah, itu kegelisahan yang luar biasa yang saya rasakan sejak kelas 2 SMA. Ya, anak SMA di mana ya kalau dulu saya beli sepatu tuh nggak kayak sekarang, Bu Yuwita. Kalau sepatunya nggak mangap gitu ya, ya nggak beli ya. Seragam itu kalau nggak jadi kekecilan ya nggak beli, ya kayak gitu. Jadi itu keterbatasan saya dahulu itu ya membuat saya tuh nggak banyak teman. Karena teman-teman pada naik sepeda motor, saya hanya naik sepeda pancol. Bahkan saya kadang bareng sama teman saya. Hanya sekedar naik sepeda pancal, saya bareng. Padahal teman saya itu anaknya orang kaya, terkaya di kota saya, itu naik sepeda pancal bareng sama saya. Ya alhamdulillah saya ketemu teman yang sederhana. Jadi saya orang yang ya dari keluarga sederhana,
dapat temen dari keluarga kaya, amat kaya yang sederhana. Iya, ya alhamdulillah saya dikenalkan sama teman-teman. Itu teman saya sejak TK ya. Jadi sejak TK berteman terus itu. Luar biasa. Ya itu. Nggak masuk kedokteran tapi bisa menyekolahkan anak di kedokteran ya Pak Wi? Iya, alhamdulillah. Jadi saya ya apapun kekurangannya ya saya pikir ya normal ya, saat itu saya kacau hati saya, terus nggak karu-karuan itu saya pikiran saya, bisa nggak saya sekolah, bisa nggak saya sekolah. Jadi pernah mengalami hal Iya, saya tahu persis orang tua saya nggak akan mampu menyekolahkan saya. Dan saya berangkat ke sini itu uang saku saya di kisaran 50.000 saja sampai 80.000 pada tahun itu. Teman saya yang mungkin bawa sepeda motor, bahkan uangnya cukup banyak ya. Saya harus sejak dulu saya ngetik pakai 10 jari dan saya mesin ketik. Dulu sudah mulai ada WS ya, Woodstar itu, Lotus 123 dan seterusnya ya. Terus apalagi itu saya lupa. Itu akhirnya saya tuh kenal sama tukang jaga rental. Dikasih kesempatan, kamu ya apa bisa ngetik cepet, kamu bisa nggak bantu aku? Nah, ini bisa. Saat itu saya setiap kali ngetik itu berapa, ini dikasih 15.000 sekarang ya cuma dapat nasi geprek ya. Waktu itu ya bisa untuk berhari-hari ya itu. Jadi dengan bermodal saya mahir di mesin yaitu saya dulu kan jarang tuh yang bisa WS, Lotus dan seterusnya, yang word processing software saat itu kan jarang. Itu saya diminta. Ya pernah dimarahi pengunjung rental gara-gara datanya hilang, saya pernah dimarahi, tempat begitu. Padahal bukan saya disuruh nunggu rentalnya. Waktu dia kuliah, saya disuruh nunggu rentalnya. Tolong tungguin rentalku, ya wis tak tungguin mas gitu. Nah, waktu tiba-tiba komputernya mati, saya dimarah-marahin gitu pernah. Saya masih ingat tuh, anak ekonomi gitu ya. Luar biasa sekali Pak. Kan kita udah cukup throwback ya perjuangan Iya. untuk masuk perkuliahan ya Pak. Iya. Kalau kita lihat lagi nih masa kuliah, ada nggak sih Pak momen-momen kehilangan arah, semangat yang menurun, terus juga mungkin nggak tahu tujuan mau kemana? Apalagi tadi kan bapaknya bilang awalnya mau kedokteran ya Bu. Teknik nuklir dulu awalnya pengennya, terus pilih kedokteran, terus teknik nuklir, terus ke elektro Pak ya. Gimana ya menyikapi momen-momen itu Pak? Saya dulu menganggap masuk teknik elektro itu karena saya dulu juga suka ngegame. Ya ngegame pinjaman ya. Teman saya kan termasuk keluarga ayah ya. Pikiran saya ya sudahlah, saya mau bikin game gitu. Ternyata di teknik elektro nggak diajari bikin game, malah disuruh menyusun transistor, rangkaian dan seterusnya. Ya sempat shock juga ya. Matematikanya banyak, 4 SKS kali 4 mata kuliah. Kalau anak sekarang kan di Filkom sedikit tahu matematikanya. Saya dulu banyak, matematika 1, 2, 3 masih ada matematika teknik, masih ada metode numerik gitu. Nah, kok begini gitu ya. Ya sempat kaget juga, tapi ya karena saya biasa ya menelan kepahitan begitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa dulu lah gitu ya. Namun makin semesternya ke depan, saya sebenarnya udah selesai skripsi itu, bukan selesai skripsi, mulai mengerjakan skripsi 3,5 tahun. Cuma ya karena balik lagi ekonomi, ya saya merasa saat itu saya harus bisa berjuang membayar SPP anak sendiri. Ternyata saat saya sibuk di dunia kerja, malah saya meninggalkan skripsi saya. Soalnya sudah. Dan saat itulah saya kayak kehilangan arah saya. Saya tuh pengen menyelesaikan skripsi atau meneruskan kerjaan. Ya diajak teman-teman ke sana kemari ngerjakan software. Waktu itu saya sudahlah, saya nyaman dengan komputer. Saya kebetulan waktu itu teknik elektronika ya, saya ambil penjurusannya. Ya akhirnya saya bergelut dengan komputer, nyaman. Ya sudah, ya sempat bimbang setiap kali diingetin, ibu kok nggak selesai
Ya, ya gitu, nggak selesai. Dan akhirnya apa? Saya sampai dipanggil kajur waktu itu. Oh, ada Ya. pengalaman juga ya? Iya. Makanya saya treatment teman-teman adik-adik mahasiswa yang berjuang ya, saya bisa merasakan saat ke kampus nggak ada temennya lagi atau temennya tinggal segelintir orang itu saya pernah mengalami. Walaupun IPK saya lumayan baik 3 koma begitu ya, tapi saya hektik lulusnya, serius itu. Malah zaman dulu tuh kan saya harus bikin alat ya. Jadi tambah effortnya luar biasa. Tapi tetap semangat lah kalau ada anak yang seperti itu, just dijalanin aja gitu ya. Memang rasanya kacau, lihat temannya nggak ada semua itu kacau ya. Memang ada perasaan, oh ini ketinggalan, ini nggak enak gitu lah ya. Rasanya tetap nggak enak itu ada gitu ya. Ada sekali. Itu bayangin 6 tahun lebih itu loh S1 ya toh. S1 6 tahun lebih itu kan kalau di sekarang kan Pak Wi ternyata goblok juga gitu. Rasanya goblok mengatur waktu gitu loh ya. Ada tadi di istilahnya part time lah ya Pak ya. Karena molor itu karena memang kerja juga kayak gitu ya. Kerja juga, tapi ya tetap salah lah ya. Tetap salah ya. Kalau orang waktu itu namanya orang kayak apa ya? Ya tadi kehilangan arah, tadi ya diingetin itu ya sudah iya gitu. Tapi ya tetap aja ya jangan dengan kerjaan dan bilangin sama orang yang ngasih kerjaan saya, skripsimu ya buat selesaikan tapi kamu nanti tak ajak kemana-mana gitu. Sampai ada yang mau sobat-sobat kan saya diminta bikin plugin-pluginnya ini tuh kayak model Photoshop, plugin software yang dari luar negeri itu butuh plugin kan. Ya tapi ya itu saya kalau mau ngajak kamu ya jadinya nggak bisa, kamu belum lulus. Ya, cuman segini aja. ya tapi nggak kerja, nggak skripsi. Tapi jadi motivasi juga ya untuk segera lulus ya Pak, karena itu juga sebenarnya ya. Tapi ada yang motivasi saya. Akhirnya saya kan tahu, mulai sadar dari ibu, saya mulai bilang gitu. Saya masih ingat sekali. Saya akhirnya balik ke kampus, dia kenalan dengan kepala perpustakaan, Welmin ya, isunya Rilingsi. Nah, saya datang ke perpustakaan, nawarin beliau, karena saya punya pengalaman panjang di pengembangan software. Welmin kalau perpustakaan tak buatkan, tapi aku nggak punya duit loh, Dik. Dari bilang nggak apa-apa, Bu. Terus lama-lama saya kenal, loh kamu dulu kan, kamu kan mahasiswa elektro, kamu kok nggak selesai? Nah, itu masalah itu. Kali ada pertanyaan, kamu nggak selesai, nggak disambut betul. Rasanya nggak dihantam palu. Langsung sedih saya. Langsung sedih. Jadi saya ya luar biasa kacau. Kayak apa ya Pak, tersinggung atau apa gitu? Enggak tersinggung. Kesedihan itu luar. Oh, jadi kayak kalau saya sedih saya lebih banyak diem. Terus kemudian ya wis melakukan aktivitas ya, kadang-kadang apa istilahnya membuang waktu. Berarti ada momen di mana Pak Wiwit dalam selama mahasiswa itu pernah ngerasa sendiri juga ya Pak ya, tadi dipanggil kajur juga dan seterusnya. Berarti kalau saya lihat, berarti sebenarnya Pak Wiwit kan memang tadi dibilang juga IPK-nya bagus ya, sebenarnya juga kerja yang punya skill yang seperti itu kan juga nggak mudah Pak menurut saya, apalagi belajar sesuatu yang baru kan Pak berarti ya. Berarti sebenarnya Pak Wiwit ini punya potensi yang luar biasa gitu ya Pak ya. Iya mungkin bisa seperti itu ya, saya nggak merasa luar biasa. Nah, terus dalam prosesnya ini Pak, kayak dalam proses perkuliahan misalnya, pernah nggak sih kayak merasa gagal gitu? Terus habis itu pernah nggak kayak merasa ketika gagal itu terus kemudian menyerah atau gimana Pak? Kayaknya tuh dari latar belakang Pak Wiwit tadi, sepertinya Pak Wiwit sudah pernah ya mengalami kesulitan-kesulitan itu kayak gitu. Nah, itu cara bangkit dari kegagalan Pak Wiwit kayak gitu tuh gimana kira-kira Pak? Saya memang nggak pernah berlarut-larut membiarkan hanya skripsi aja yang saya biarkan berlarut-larut. Ya, jadi semenjak itu saya kalau kuliah itu saya atur strategi. Saya nggak pernah pasang target terlalu tinggi. Ada satu mata kuliah yang serem gitu ya.
Ya, tapi untuk mata kuliah yang saya bisa mampu, ya saya akan pasang target yang tinggi. Ya, contohnya rangkaian listrik itu menakutkan itu. Kalau di elektro itu bisa ngulang 4 kali itu. Ya, target saya itu nggak mulu-mulu pokok aku bisa C gitu. Saya nggak mau pokok bisa lulus gitu ya Pak ya. Ya, saya C, alhamdulillah gitu aja. Jadi, belajar saya juga nggak panik-panik amat gitu ya, ya pokoknya ini gitu cara saya. Wah, luar biasa Sarah. Kalau Sarah dapetnya gimana Sarah? Tergantung dosennya Bu. Iya ya. Akhirnya saya tetap lulus tepat waktu. Nyatanya saya yang penting target saya lulus dulu. Nanti kalau ada waktu saya ulang sebentar. Ulang juga nggak semuanya gitu. Itu yang saya ambil strateginya. Jadi kalau kuliah secara umum untuk mendapatkan nilai ya saya atur strategi, jadi nggak ada benturan apa-apa. Kalau nunggu dosen lama itu ya hopeless juga sih ya. Sampai S2 pun juga kadang-kadang gitu. Nunggu di sekretarisnya ngomong, mohon maaf Pak ya. Terus ini namanya kebetulan dosen saya yang kedua S2 itu namanya Pak Agus juga. Tadi sebenarnya sudah mau ke sini, tapi ternyata Pak Agus harus pergi ke Jakarta. Ya, pagi ya sampai siang belum makan sarapan karena saya pengen ngejar itu. Kemudian saya ternyata harus menunggu lagi sampai besoknya entah kapan beliau pulang lagi. Jadi diulang lagi, nanti nunggu lagi kayak gitu Pak tiap hari. Oh, jadi ada. Ya jalan gontai begitu, pas-pasan. Ya, cara saya ya biasanya menerima dan kemudian saya kalau menunggu lama atau saya agak stuck di situ, saya selalu membiasakan diri baca sholawat. Kalau saya loh, saya mau ajak kayak apapun jalannya itu saya sering baca sholawat. Memang terlalu religius ya katanya. Iya. Tapi itu penting ya Pak ya untuk siramat. Karena apa ya? Cara saya itu baca sholawat. Iya, untuk menenangkan diri lah versi ini. Iya. Saya nunggu itu kan panik gitu ya. Iya. Soalnya kadang sudah nunggu lama ini kok nggak datang, terus ya udah besok nggak usah datang aja kayak gitu kan juga ada ya Pak. Iya. Jadi menyikapinya lebih ke menenangkan diri itu ya Pak ya, menenangkan diri dengan salawat kalau Pak Wiwit salah satunya, dan juga tidak berlarut-larut dalam apa sih kesedihan atau mungkin kegagalan ataupun mungkin berlarut-larut kalau nggak enak hati di apa ya, sedih terus ya sudahlah kayak gitu, maksudnya nggak. Kalau banyak menerima apa, dulu saya waktu jadi dosen muda itu nggak terlalu banyak menerima karena apa kekurangan orang lain, apalagi kekurangan itu terjadi di mahasiswa. Saya marahi betul. Pak Satrio itu bilang ke saya, Pak Wiwi dulu tuh kurang loh ya. Karena saya biasa menantang diri saya kan waktu itu kan istilahnya ya, itu nggak bisa, gitu. Selalu begitu. Saya kecil saya mendidik diri saya sendiri. Maksud gini aja nggak bisa, gini aja jangan. Tapi nggak pernah dikatain begitu sama orang tua saya, nggak pernah. Saya itu suka menantang diri saya begitu. Jadi ke-trigger dari diri dalam diri ya. Wah, gini aja nggak bisa. Kalau nggak pernah jawab, nggak bisa gitu, nggak pernah saya. Nggak bisa. Gitu. Tapi di dalam diri saya. Iya. Bilang ke orang. Iya. Iya, terlihat tadi juga apa dari elektro terus kemudian bisa megang software dan bikin software plugin itu kan juga nggak mudah Pak. Itu belajar dari nol dan ya luar biasa. Tadi pokoknya ya itu tadi ya Pak ya, pasti bisa insya Allah kayak gitu ya. Jadi makanya ada motivasi juga kayak gitu. Saya sampaikan ya, yang bikin saya nggak enak juga kuliah itu. Coba bayangin di teknik elektro, saya itu notabene banyak bekerja dengan komputer, tapi saya nggak pernah punya komputer. Oh gitu? Iya. Nggak bayangin. Oh di rental tadi ya Pak ya? Atau? Ya saya di rental, saya cari akal, saya jadi asisten lab. Akhirnya saya bisa punya akses ke komputer. Sejak kecil tuh saya nggak punya komputer, tapi saya punya tetangga yang punya komputer. Oh gitu? Setiap hari main ke rumahnya gitu. Jadi keterbatasan nggak ini ya Pak ya, nggak membatasi untuk belajar terus ya Pak ya. Pokoknya saya hanya punya buku komputer ya saya kasih. Ya hopeless juga sih, kapan saya lihat komputer.
luar biasa. Pengalaman Pak Wiwit banyak banget ya. Iya, banyak banget. Sampai speechless mendengarnya. Ternyata Pak Wiwit begitu gitu loh. Saya sampai nggak kebayang salah. Soalnya biasanya kan Pak Wiwit kan orangnya ya gitu ya. Apa tadi gapek itu ya yang dikit-dikit ketawa gitu. Emang kayak nggak ada beban hidup. Kayak gitu. Oke, Sarah. Kan Bapak udah pernah menjadi mahasiswa ya Pak. Nah, menjadi dosen, apalagi sekarang wakil dekan ya Pak. Kalau misalkan mungkin melihat mahasiswa sekarang gitu Pak, atau mungkin Pak Wiwit saat masih menjadi mahasiswa, kira-kira pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan? Atau mungkin kayaknya kalau kita tahu hal itu nggak bagus, hal itu nggak dilakukan, nggak harus dilakukan gitu Pak. Kalau menurut Pak Wiwit sendiri seperti apa Pak? Pesan saya, ya apapun yang terjadi, jalannya. Jangan aja. Jangan pernah banyak berpikir tentang akibatnya. Karena kamu masih muda. Ya bukan hanya muda saja. Energi juga ya. Masih punya banyak energi dan kamu di skenario sama Tuhan untuk bisa berikhtiar banyak. Sudah nggak usah banyak dipikir. Kalau banyak dipikir nggak akan dikerjakan. Iya toh? Iya. Udah kerjakan aja, jalanin aja. Berangkat ke dosen, saya nggak siap, bimbingan pernah. Nggak bawa apa-apa pernah. Ya tak tunjukkan apa ya sedikit aja. Kalau dimarahin, ya sudah, memang salah saya. Ya memang di hati nggak enak gitu ya. Dengernya nggak enak gitu ya Pak. Tapi kita harus tahu, ya kita. Ya begitu, hanya mampu seperti itu, mau apa lagi. Jadi proses pembelajaran juga buat diri ya. Kalau ini tuh memang salah, jadi memang harus diperbaiki kayak gitu jatuhnya. Kalau orang salah dimarahi ya wajar. Saya nggak baper sama dosennya, besok nggak mau ketemu, enggak. Kamu gitu nggak salah? Ya, saya diumpat-umpat pernah, sama dosen tuh pernah. Nggak apa ya, denger terasa nging. Intinya jalanin aja ya Pak. Ya, jalanin aja. Itu juga nggak selesai ya Pak. Iya. Jalanin aja itu. Itu yang saya lakukan, pokok jalani aja. Baik Pak. Oke, sekarang Pak Wiwit punya tanggung jawab yang besar ya Pak ya. Tapi pastinya kan Pak Wiwit juga butuh balance ya Pak antara menjaga mentalnya, emosionalnya, mungkin energi ya Pak, jadi melayani banyak orang. Ya, betul. Pasti kan menghabiskan energi juga. Kalau Pak Wiwit sendiri gimana Pak? Mungkin cara Pak Wiwit nih Pak menjaga keseimbangan dari mulai mental, dari emosional sampai energi Pak. Sejak dulu saya suka bersih-bersih rumah. Jadi saya kalau sudah sibuk gitu ya, penat begitu, saya malah bersih-bersih rumah, menata buku saya, menata baju saya, menata sepatu saya, bahkan menata apapun lah, ya, menata tempat tidur saya, kamar tidur saya, atau bahkan cabut-cabut rumput di depan rumah. Habis itu baru balik ke rutinitas. Itu yang pertama, yang sederhana. Yang kedua, saya biasanya bersepeda. Bersepeda itu saya lebih suka. Ya ada momen-momen saya sendirian, sering seperti itu. Jadi saat saya bersepeda sendirian, itu artinya saat bersepeda itu kan kita merasa lelah, ya. Nah saat lelah itu kita menyadari bahwa kita itu juga lemah, punya kelemahan. Saat kita punya kelemahan, tentu orang lain juga punya kelemahan. Ya, kelemahan itu harus di-manage. Artinya supaya tetap kita sampai di tujuan, tapi kita nggak perlu ngoyo. Bersepeda kan begitu, yang penting bergerak. Ya, lari juga begitu, saya juga suka lari. Saat saya merasa lelah begitu, saya mulai menyadari bahwa saya manusia. Ya. Yang penting nggak lari dari kenyataan. Iya, ya, itu cara healing saya. Saya kalau berhenti minum, habis bersepeda begitu ya, di tempat-tempat yang sepi, sawah itu saya diem begitu. Itu healing saya seperti itu. Meskipun sendirian ya Pak ya? Meskipun sendirian, saya bukan lebih senang ya, sering juga saya bersepeda hari Sabtu yang nggak ada. Saat itu teman-teman juga masih bekerja kalau di kampung itu ya. Saya bersepeda sendirian, naik-naik gunung begitu, ya itu yang saya alami ya sudah. Kalau sama Pak Dekan, sama Pak Arif itu ya juga sering ya, sering guyon-guyon gitu. Healing saya itu. Sama yang ketiga, saya biasa kalau pulang kantor menyapa istri, anak-anak yang kalau di rumah, kemudian sering banyak cerita ke istri. Itu yang penting. Itu salah satu rutinitas karena Bapak lakukan setiap hari ya Pak ya? Setiap hari, jadi saya
ada teman cerita. Iya. Ada ruang cerita juga. Iya. Pak Wiwi yang itu perlu teman cerita gitu ya. Berarti sudah saat cerita ke keluarga atau menyapa keluarga setelah pulang kantor itu terasa beban-beban sudah terurai ya, besoknya lebih semangat lagi. Iya, untungnya istri saya hanya mendengar. Iya, gitu. Kalau harus tiba-tiba kemudian memarahi saya ya nggak mungkin ya. Iya Pak. Tuh, berarti termasuk punya ini ya Pak ya, kebiasaan atau rutinitas yang memang digunakan untuk melepaskan stres tadi ya. Jadi tidak ada beban mental yang pikul sendiri ya, kayak gitu. Sama yang terakhir, saya kan bukan suka ya, kadang-kadang saya pulang itu kadang-kadang di tengah jalan saya harus sholat di masjid. Saya biasanya lebih memilih masjid yang gede, tenang gitu, yang gak kuno begitu. Banyak ya, kayak Masjid Al-Jajar itu ada yang begitu. Saya sholat berdiam diri di situ. Gitu. Hanya diem aja saya. Hanya diem aja saya. Emang suasana masjid? Suasananya, atau pas pergi kemana gitu, pikiran saya masih penuh begitu ya, saya diem aja. Ya, Pak, ya? Mampir, satunya sholat duhur atau apa gitu, mampir. Diem lama di situ. Tapi istri saya tahu kalau saya diem gitu ya. Jadi nggak diganggu dulu ya biasanya. Ya, Pak, ya. Sambil ya ada juga momen bercanda dengan anak, nonton film-film kartun. Suka kartun juga berarti Pak? Ya, film kartunnya anak-anak. Ya saya suka sejak kecil ya film kartun. Healingnya di situ itu sederhana sih. Jarang kemana keluar negeri dulu itu enggak terlalu mahal. Jadi tadi intinya beraktivitas dulu ya Bu ya, keluar energi negatifnya ya Bu. Terus juga diceritain Bu, jadi kalau nggak berdua kayak gitu. Sambil ini saya juga punya hobi melukis. Nah ini tadi baru saya mau tanyakan itu, ada hobi terpendam yang saya baru tahu juga. Jadi saya biasanya ya melukis itu untuk menghilangkan ini. Jadi ada seninya juga Pak. Iya. Saya juga dengar Pak Wiwi juga pandai ini ya Pak, merancang interior, desain interior. Oh iya. Juga ini gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan? Ya mungkin karena saya awalnya suka melukis ya, jadi kalau penat gitu saya harus keluar dari rutinitas yang biasa saya kerjakan. Ya saya biasanya menggambar pakai SketchUp gitu. Misalkan ada contoh ini ruang tamu atau ruang makan gitu ya, yang di rumah itu saya ingin suasana ala-ala kafe begitu ya. Saya ganti catnya, saya kasih backdrop yang ala-ala kafe, saya bikin pantry, saya mock up di SketchUp saya, itu bisa berhari-hari. Karena saya melakukannya juga di sela-sela waktu pada saat saya lagi banyak pikiran gitu ya. Rilis saya ya seperti itu, menggambar itu. Menjalankan hobi lah. Setelah itu kalau pulang kantor masih ada waktu, saya mampir ke depo bangunan, ke mana itu? Toko-toko bangunan, cari material sendiri. Terus saya beli sendiri gitu, terus saya serahkan ke tukang saya, gambar saya jelaskan, itu sudah healing juga bagi saya. Luar biasa. Tapi mahal itu healingnya. Multi talenta. Apa aja bisa? Iya, melukis bisa. Bikin software bisa, bikin hardware juga bisa. Iya. Enggak sempurna saya. Iya. Oke, Pak Wid, di tengah sekarang kan mulai Pak ya banyak tekanan sosial, tuntutan akademik, dan juga pastinya sering ekspektasi dari banyak arah ya Pak. Betul sekali. Kalau dari Pak Wid sendiri mungkin ada nggak sih Pak makna mengenai pendidikan? Jadi nggak cuman mengenai nilai dan gelar, tapi juga bisa membentuk pribadi kita tuh menjadi manusia yang utuh ya Bu. Nilai dan gelar saja ya. Betul. Oke, kalau saya memaknai pendidikan itu adalah proses yang mengajarkan kita tentang arti tanggung jawab untuk menjadi orang yang dewasa dan bermakna bagi orang di sekitarmu, minimal bagi keluarga kita. Ya, bertanggung jawab terhadap masa depan yang bermakna bagi orang sekelilingmu, itu saja. Jadi makin hari makin baik. Saya tidak pernah mentarget anak saya untuk jadi nomor 1, tapi dari hari ke hari ada pencapaian yang bisa dia upayakan. Meskipun nilainya nggak terlalu signifikan naik, kalau ada upaya, kemudian istilahnya
itu sudah saya nilai bagus, ada progres mengarah ke sana. Dia tahu kekurangan dia tahu mencari solusinya, itu bagian dari rasa tanggung jawab dia untuk mencapai cita-citanya. Kalau saya begitu, enggak, kamu harus nomor 1 Kak, IP-mu harus 4 koma. Emang bikin stres Pak itu? Iya, itu stres ya. Saya juga mencoba untuk bisa bisa memahami anak yang berada di umur yang berbeda. Harus dengerin K-pop ya iya, udah gitu kayak gitu. Jadi artinya pendidikan itu di situ, pendidikan itu ya berlatih untuk bertanggung jawab dan mencari solusi, ya, dan bisa bermakna bagi orang-orang di sekitar, yang minimal keluarganya. Lebih memaknai proses lah ya, ketimbang hasilnya kayak betul, gitu ya Pak. Saya terlalu mempedulikan hasil. Ya, saya mulai bisa begitu setelah umur 40 tahun ke atas. Setelah mengalami semua hal lah ya, seperti itu ya. Jadi sudah mengalami naik turunnya, juga dinamika dalam kehidupannya seperti apa, ketemu banyak orang, menghadapi orang dengan berbagai macam karakter, sehingga membuat kita itu nanti kalau misalkan dapat masalah gini itu solusinya gimana itu kayak lebih mateng gitu ya Pak ya, betul ya. Di usia 40 tahun Sarah. Jadi kalau misalkan kamu masih galau-galau gitu wajar. Iya. Jadi memang penting ya Bu ya, lihat hasil yang bagus. Betul. Kita fokus di proses yang Makanya jalanin aja. Jangan pernah takut berproses. Iya. Nah, ini saya lihat Pak, kalau yang sekarang itu kalau dari teman-teman mahasiswa ya biasanya kadang itu dikit-dikit capek gitu kan katanya Pak ya, dikit-dikit merasa capek, atau mungkin ada juga yang punya problem kehilangan arah tadi, kayak misalkan Pak Wid kan udah cerita nih tadi salah jurusan kayak gitu ya. Nah terus kadang juga nggak tahu sebenarnya harus cerita ke siapa. Kalau Pak Wid tadi kan lebih menenangkan diri kayak gitu ya, lebih diam kayak gitu. Nah mungkin untuk orang-orang tertentu kan memang harus cerita gitu ya, tapi nggak tahu cerita ke siapa kayak gitu. Nah, kira-kira kalau ada pesan atau semangat dari Bapak yang bisa dititipkan buat mahasiswa, mungkin bisa disampaikan, Pak? Itu tadi saya ulang kembali ya. Apapun yang kamu alami, jalani saja ya. Kalaupun gagal, ya sementara. Kegagalan itu tidak akan pernah terjadi selamanya. Ya. Dan nggak perlu dipikirkan, ya salah atau apapun. Ya sudah, nggak apa-apa. Dimarahin orang, santai aja, dengerin aja. Ya marah itu kan paling hanya sebentar. Ya toh, nanti ya nggak marah lagi. Ya toh, nggak terus-terusan. Ya siapa tahu marah itu membuat kita makin refleksi juga. Nggak apa-apa. Saya dimarahin dosen bolak-balik itu ya biasa. Iya. Ya memang bener saya salah. Udah nggak usah takut apapun. Kalau saya gitu, nggak usah takut apapun, nggak usah takut proses. Lelah itu, kalau anak muda, hari ini lelah itu bukan lelah fisik sebenarnya kalau saya perhatikan. Lelah yang di dalam pikirannya. Kenapa? Karena semua diungkapkan dalam pemikiran. Dipikirkan semuanya tadi, istilahnya overthinking. Ya. Lelah pikiran itu akan mengakibatkan lelah fisik. Jadi yang perlu diubah, overthinkingnya dihilangin. Pesan saya ada, overthinkingnya dikurangin dulu lah, kalau nggak bisa dihilangin. Kalau sehari overthinking 4 kali, ya sekarang jadi 3 kali dulu lah. Pelan-pelan, kan nggak semua langsung bisa berubah, nggak apa-apa. Sehat jiwa raga lah Pak. Iya, pokoknya pikirannya tenang, nggak overthinkingan, insya Allah semuanya akan jadi lebih baik. Kalau butuh ketenangan gitu ya. Betul, sama semua yang di dunia ini ada prosesnya, tidak ada yang cepat. Meskipun mie instan aja butuh dulu ya Pak ya, sebelum dimakan. Tidak ada yang cepat. Untuk berhasil itu perlu proses. Oleh karena itu jangan pernah takut berproses. Ya itu aja pesan saya. Mantap sekali. Hilangin dulu ya Bu ya, thinkingnya. Jangan dikurangi dulu lah. Dikurangi dulu ya, jangan biar nggak langsung gitu ya. Dan jangan stuck di tempat ya Pak ya. Jalan dikit-dikit. Iya, dikit-dikit nggak apa-apa. Jangan lihat orang lain juga. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, itu yang berikutnya. Ya toh? Kalau dibanding-bandingin nggak enak. Yang lain bisa 10 kok. Kamu kok cuma 1. Nggak apa-apa, terima
aja. Tuh, yang penting besok kan bisa 2. Iya. Gitu. Jadi membandingkan diri sendiri yang sekarang dengan diri sendiri yang sebelumnya. Betul sekali. Oke. Saya kalau bandingin dengan Pak Dekan ya, beliau sudah profesor. Ya toh? Iya. Saya kan ya nggak bisa begitu. Nanti jadi tambah kepikiran, beban juga Iya. ya Pak ya. Terus jadi menimbulkan banyak penyakit dalam diri lah ya. Seperti itu. Iya. Betul Jadi lebih saja. dilepaskan, tenang kayak gitu ya Pak ya. Iya, Ya, enggak, saya nggak begitu kalau saya. Ya sudah, Iya. yang besok harus lebih baik dari Dari sekarang kayak gitu. saja. Berarti intinya itu ya, Bu, ya, kalau kita lagi down, kita stres, sebenarnya itu kadang pemikiran ya Bu ya. Iya. Jadi Terlalu banyak berpikir ya Pak. Yang harus kita ingat itu kalau teman-teman Pilkom jangan stuck di tempat terus ya, berproses aja dan jalan satu ya Pak. Ya, satu-satu. Ada progres. Ada progres. Setengah aja juga nggak apa-apa. Dan yang paling penting juga jangan bandingin diri sama orang lain. Betul, jangan bandingkan dengan orang lain. Kita versi terbaik diri sendiri ya Bu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Berarti terakhir mungkin Sarah bisa memberikan. Mungkin kalau dari Pak Wiwit sendiri ada nggak sih Pak kutipan ataupun pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Pilkom Pak? Karena pasti lagi sedang berjuang, berprogres gitu ya Pak. Untuk selalu semangat lah ya Bu ya, nggak down, nggak kehilangan arah tadi gitu Pak. Mungkin pesan yang bisa dipegang ya Bu ya. Kayak closing quotes atau closing statement yang mungkin bisa diberikan ke teman-teman. Teman-teman Pilkom. Iya, adik-adik mahasiswa, tentunya perjuangan itu yang kalian lakukan sulit. Ya, di setiap perjuangan pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada rintangan. Ya, jangan pernah lelah untuk selalu berusaha. Kalaupun lelah sedikit tidak apa-apa, tapi nanti balik lagi. Yang penting komitmen untuk kembali memperjuangkan cita-cita. Itu saja dari saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Wiwit. Tentunya hari ini semua insight dan cerita yang tadi ya, awal-awal mau masuk kuliah itu luar biasa menurut saya. Nggak pernah saya pengen sebelumnya. Dan mungkin teman-teman juga pernah kali ya mendengar sisi lain dari Pak Wiwit itu tadi sangat luar biasa. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, ternyata di balik Pak Wiwit, sosok Pak Wiwit yang ramah gitu ya, murah senyum gitu ya. Ternyata juga ada luka-luka yang sebenarnya bisa ditangani sendiri dengan cara yang tepat tadi ya. Banyak cara ya, mulai dari cerita kepada keluarga kayak beraktivitas, terus kemudian melakukan hobi yang mungkin Rilis stresnya gitu ya Pak ya. betul, sangat bermanfaat juga ya. Maksudnya sehat fisik tapi juga sehat jiwanya juga jadinya. Iya kan bersih ya Pak. Iya. Iya betul sekali. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi tadi ya, setiap orang itu berhak untuk menjalani prosesnya masing-masing. Ya, jadi tidak perlu dibanding-bandingkan dan kita nggak perlu melihat pencapaian orang lain juga kayak gitu untuk agar aku bisa seperti mereka gitu, enggak, tapi gimana caranya kita bisa berproses dengan lebih baik dari versi sebelumnya. Betul sekali. Betul banget. Buat teman-teman Pilkom nih yang sering ya merasa nggak cukup, insecure, stop ya Bu ya. Stop. Jangan kebanyakan overthinking. Yang penting kita terus berjalan, terus belajar gitu ya. Nggak perlu harus sempurna. Yang penting kita selalu mengupayakan versi terbaik kita ya Bu ya. Betul sekali. Nggak usah lihat orang lain, fokus ke diri sendiri. Stay fokus. Oke, segitu aja untuk episode hari ini. Terima kasih juga untuk Sama-sama. sudah cerita-cerita sama kita ya Bu ya. Sama-sama. Oke, dan terima kasih buat teman-teman Pilkom yang sudah menonton sampai dengan akhir. Sampai ketemu lagi di ruang cerita berikutnya. See you. See you. Nah.